Shalom warga kerajaan, senang sekali bisa berjumpa dengan Anda semua dalam pemberitaan kebenaran firman Tuhan. Yesus berkata, barang siapa mengetahui kebenaran, maka kebenaran akan memerdekakannya. Tidak semua kebenaran bisa memerdekakan. Hanya kebenaran yang kita ketahuilah yang bisa memerdekakannya. Oleh sebab itu mari kita sama-sama belajar supaya mengetahui kebenaran ini. Dan saya percaya oleh pertolongan Roh Kudus kita akan dimerdekakan. Dan saya akan berbicara tentang legacy. Dalam bahasa Indonesia masih belum ada. Katakanlah legasi. Apa itu legacy? Legacy adalah warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat kita pindah tangankan dari generasi yang satu kepada generasi yang berikutnya. Saya ulangi sekali lagi. Apa itu legacy? Legacy adalah pemberian atau suatu warisan rohani yang bersifat kekal, yang bisa dipindah tangankan dari generasi satu ke generasi yang berikutnya. Kita tahu pasti bahwa semua orang pasti nanti suatu hari akan mati kalau Yesus belum datang. Dan setiap orang mati akan meninggalkan beberapa hal. Yang pertama, orang mati pasti meninggalkan memori, foto-foto kenangan, dan beberapa barang-barang miliknya. Tapi bisa rusak, bisa hilang, bisa hancur. Yang kedua, orang mati meninggalkan apa? Orang mati meninggalkan monumen. Ya, tapi apa yang terjadi dengan monumen? Monumen pun bisa rusak, bisa dihancurkan. Ketika invasi Amerika menuju ke Irak sekian tahun yang lalu, ketika mereka berhasil menaklukkan Irak, yang pertama dilakukan monumen Saddam Hussein dijatuhkan, diruntuhkan, dihancurkan. Yang ketiga, orang mati meninggalkan apa? Orang mati meninggalkan yang ketiga, warisan. Ini yang banyak disukai oleh banyak orang. Tidak salah meninggalkan warisan, rumah, tanah, pabrik, aset-aset yang lain. Tapi warisan bisa habis, sekalipun ada orang berkata 7 keturunan tidak habis. Siapa bilang? Warisan bisa diperebutkan, kakak adik bisa berantem, saudara bersaudara bisa terpisah gara-gara warisan. Tapi orang mati, saya akan bicara, harus meninggalkannya keempat. Inilah yang disebut dengan legacy. Legacy. Warisan rohani yang bersifat kekal yang dapat dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang berikutnya. Saya percaya ini tidak akan membuat kakak beradik berantem. Ini tidak membuat saudara menjadi terpisahkan. Karena apa? Warisannya, warisan rohani. Sifatnya kekal. Yang bisa dipindah tangankan dari generasi yang satu ke generasi yang lain. Mari kita lihat di dalam Alkitab kebenaran ini. Dari satu keluarga besar yang bernama Asaf. Dalam Mazmur pasal yang ke-78 ayat 4 dan ayat yang ke-7 menjelaskannya demikian. Saya akan bacakan buat Bapak Ibu dan Saudara semuanya. Kami tidak hendak sembunyikan kepada anak-anak mereka, tetapi kami akan ceritakan kepada angkatan yang kemudian. Kata angkatan bahasa Inggrisnya generation, ya generasi. Apa yang diceritakan? Pertama, puji-pujian kepada Tuhan dan kekuatannya, dan perbuatan-perbuatan yang ajaib yang telah dilakukannya. Lalu saya langsung ke ayat yang terakhir. Di sana dikatakan bahwasanya telah ditetapkannya peringatan di Yakub dan hukum Taurat diberinya di Israel. Nenek moyang kita diperintahkannya untuk memperkenalkannya kepada anak-anak mereka supaya dikenal oleh angkatan yang kemudian, supaya anak-anak yang akan lahir kelak bangun dan menceritakannya kepada anak-anak mereka, supaya mereka menaruh kepercayaan kepada Allah dan tidak melupakan perbuatan-perbuatan Allah, tetapi memegang perintah-perintahnya. Perhatikan, ini keluarga Asaf. Saya menilai dalam perjanjian lama, sistem pemuritan yang paling bagus pemuritannya adalah keluarga Asaf. Bagaimana tidak? Ini keluarga yang ditunjuk oleh Raja Daud untuk memimpin pelayanan pujian penyembahan di baitnya. Dan Asaf melakukan pelayanan praise and worship. Wow, 24 jam dalam satu hari. Dan bukan sepanjang 1 minggu, 1 tahun, 2 tahun. Sepanjang pemerintahan Daud sejak memerintah di Yerusalem. 33 tahun praise and worship, 24 jam, terus menerus, luar biasa.
Dan bahkan kalau kita lihat di dalam Alkitab Perjanjian Lama, keluarga Asaf ini turun-temurun generasi daripada generasi sukses untuk melanjutkan kepemimpinan pelayanan di Bait Allah itu sampai kurang lebih 500 tahun lamanya. Luar biasa bukan? Kapan mereka tidak bisa terlacak lagi ketika kerajaan Yehuda mulai mengalami keruntuhan gara-gara mereka meninggalkan Tuhan, dan kemudian Nebukadnezar datang untuk menindas dan mengalahkan bangsa Israel dan kerajaan Yehuda, lalu dipindahkan, dibawa ke pengungsian di Babilonia. Nah, perhatikan baik-baik, sejak itu berita tentang keluarga Asaf ini tidak kelihatan, tidak nampak di Alkitab. Tetapi 500 tahun terus-menerus melayani Tuhan. Pertanyaan saya kepada setiap kita, di manakah anak cucu kita 100 tahun yang akan datang? Apakah kita berani memastikan bahwa mereka tetap percaya Yesus seperti generasi kita? Belum tentu. Kalau kita tidak mempersiapkan dari sekarang untuk memberikan legacy warisan rohani yang bersifat kekal ini, maka saya mengkhawatirkan bahwa anak cucu kita nanti, mereka justru tidak mengenal siapa Tuhan yang kita percayai, yaitu Yesus Kristus hari ini. Dan kita lihat di dalam Alkitab apa rahasia Asaf ini. Sampai generasi demi generasi 500 tahun terus-menerus melayani Tuhan. Mulai dari papa ke anak, ke cucu, cicit, dan seterusnya, tiada henti. Saya melihat di sini ada 4 hal yang dibagikan yang merupakan legacy. Yang pertama adalah dikatakan dalam ayat keempat tadi, puji-pujian kepada Tuhan. Wow, ini materi pertama. Ya, puji-pujian kepada Tuhan ini berbicara tentang apa? Gaya hidup memuji, menyembah Tuhan. Yang saya mau katakan lebih ringkas, love encounter, mengalami perjumpaan dengan kasih Tuhan. Sebab lewat pelayanan praise and worship, kita dibangun dalam satu keintiman yang lebih lagi kepada Tuhan, dan kemudian mengalami kasih Tuhan, love encounter. Dan ini bukan sekedar pelayanan nyanyi begitu saja, tidak, tapi gaya hidup menjadi darah daging, diajarkan. Children see, children do. Anak-anak melihat, anak-anak melakukan. Maka harus dimulai dari siapa? Setiap kita orang tua. Kita akan menunjukkan kepada mereka keteladanan hidup. Bagaimana kita orang tua, kita sebagai penyembah-penyembah Tuhan. Kita sebagai pemuji-pemuji Tuhan. Dan biarlah anak-anak melihat bagaimana di tengah situasi apapun, kita ku bersyukur Bapa. Kita rajin mengucap syukur. Dan pujian pengagungan ketika situasi di rumah yang gak enak, jiwa kita lagi resah, pandemi seperti ini harus dirubah menjadi akademi. Ya, jangan berhenti di pandemi, tapi akademi. Kenapa? Proses pembelajaran. Dan disitulah kita belajar untuk semakin menyerupai Tuhan kita Yesus Kristus. Dan biarlah anak-anak melihat ketika dalam pandemi seperti ini, orang tua justru membangun hubungan intim dengan Tuhan lewat pujian penyembahan ini, dan mulai memerintahkan jiwa. Bless the Lord, oh my soul. Oh my soul. Memerintahkan jiwa. Dan saya yakin ketika anak-anak melihat bagaimana orang tua mempunyai gaya hidup yang memuji menyembah Tuhan, saya percaya anak-anak kita akan melihat dan mengikutinya. Saya punya 3 orang anak yang sekarang sudah besar-besar, ya, 27 tahun, 25 tahun, dan juga 19 tahun. Ya, sejak dari mereka kecil, saya dengan istri saya, kami rajin membangun mezbah keluarga. Saya menyembah Tuhan, memuji Tuhan bersama istri saya di depan anak-anak ketika sejak mereka bayi. Dan apa yang terjadi? Mereka menyaksikan, mereka mungkin waktu kecil tidak mengerti. Tapi to cut the story short, hari ini 3 anak saya semuanya menjadi penyembah-penyembah Tuhan. Semua menjadi pengubah-pengubah lagu. Dan saudaraku dikasih Tuhan, tapi yang penting adalah semuanya memiliki kesadaran untuk membangun hubungan intim dengan Tuhan. Salah satunya lewat pujian penyembahan. Dan inilah warisan yang harus kita berikan kepada generasi. Saudara aku dikasih Tuhan, termasuk di tengah situasi pandemi ini, perlu kita bersyukur kepada Tuhan. Ya, jangan bertanya berapa lama lagi ini, how long? Nggak usah. Ya, sebab saya yakin bahwa anything bad can happen, but God still sit on the throne. Sesuatu yang buruk bisa terjadi, tetapi Tuhan tetap duduk di atas takhta. God still in control. Dia tetap kendalikan. Dia tidak pernah kecolongan dengan situasi pandemi ini.
Dia sedang membentuk gerejanya kembali kepada dasar kebenaran yang sesungguhnya. Dan membuat kita terus berharap kepada Tuhan. Kesempatan work from home. Kesempatan kita mengalami Tuhan di rumah kita masing-masing. Kembali seperti gaya hidup gereja mula-mula seperti itu. Dan wariskan ini, gaya hidup memuji menyembah Tuhan. Naikkan syukur di hadapan Tuhan. Sebab ketika Anda bersyukur, wow, itu luar biasa. Bersyukur artinya Anda bersetuju dengan semua keputusan Tuhan. Dengan kata lain, kalau orang ngomel, ngedumel, murmuring, artinya apa? Disagree with God. Gak setuju sama Tuhan. Siapa kita sampai kita gak bisa setuju sama Tuhan. Tapi bersyukur membuat kita berkata, saya setuju dengan keputusanmu. Bersyukur membuat kita itu sebagai fondasi rohani yang menghubungkan kita dengan kehendak Tuhan. Luar biasa. Ketika Anda bersyukur, itu fondasi kehidupannya membawa kita masuk dalam signalnya Tuhan. Terhubung dengan kehendak Tuhan. Dan orang yang terhubung dengan kehendak Tuhan pasti mendapatkan kekuatan, pasti mendapatkan keselamatan. Lalu kemudian bersyukur membuat suasana hati kita yang negatif jadi positif. Bayangkan kalau suasana hati negatif, maka perkataan akan negatif, tindakan kita akan menjadi negatif. Tapi siapa yang harus merubahnya? Bukan Roh Kudus. Kitalah yang harus menjaga hati kita dengan segala kewaspadaan. Lalu kita tidak izinkan suasana hati yang negatif. Dan kita mulai naikkan ucapan syukur. Memuji Tuhan. Maka yang negatif berubah menjadi positif. Otomatis nanti perkataan kita positif. Tindakan kita positif. Auranya jadi positif. Atmosfernya jadi positif. Dan yang terakhir mengucap syukur adalah yang keempat. Sama dengan mengundang mujizat datang kepada kita. Lai. Mujizat datanglah. Ketika Yesus dihadapkan pada 5.000 laki-laki kelaparan, tambah istri anak kurang lebih 12.000 orang. Hanya 5 roti 2 ekor ikan yang ada pada tangannya. Tapi ketika dia bersyukur, sesuatu yang gak mungkin jadi mungkin. Karena ketika bersyukur, mujizat terjadi. Dan ketika dilepaskan ke murid-murid dan dibagi-bagikan kepada banyak orang, semuanya makan kenyang sisa 12 bakul. Kenapa? Tuhan Yesus bersyukur. Dia mengundang mujizat datang. Dan hari ini saya mau berkata kepada seluruh jemaat, warga kerajaan yang menyaksikan siaran ini, Anda sedang menghadapi pergumulan apapun, bersyukurlah kepada Tuhan. Sebab Dia baik. Bahwasanya untuk selama-lamanya kasih setianya, Anda sedang mengundang mujizat datang ke rumah Anda, ke hidup Anda. Lalu warisan yang berikutnya, ingat yang pertama adalah puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji menyembah, mengalami love encounter. Yang kedua kita berkata juga ayat yang keempat, kekuatannya. His strength, kekuatannya. Ini berbicara apa? Berbicara tentang otoritas yang diberikan Tuhan kepada kita. Ini bicara pula tentang power encounter. Perjumpaan dengan kuasa Tuhan. Jangan puas di powernya. Saya mengajak kita warga kerajaan untuk meningkat kepada otoritas. Sebab di dunia ini ada yang disebut illegal power. Ada power yang nggak sah. Contohnya Matius pasal 7 ayat yang 21 sampai 23. Yesus berkata, bukan orang berseru-seru Tuhan yang masuk dalam kerajaan Allah, tapi mereka yang melakukan kehendak Bapa. Lalu beberapa orang berkata begini, aku sudah bernubuat demi namamu kok Tuhan. Aku sudah melakukan mengusir setan demi namamu. Aku bernubuat melakukan banyak mujizat. Wow, saudaraku dikasih Tuhan, itu pelayanan hebat semuanya. Pelayanan apostolik, penginjilan, profetik. Tapi mereka terkejut ketika Tuhan berkata, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Aku tidak pernah kenal kamu sekalian. Kamu pembuat kejahatan. Wow. Kenapa? Kata pembuat kejahatan itu kata Yunani dipakai adalah anomia. Arti pertama lawlessness. Ketiadaan hukum. Tapi arti kedua adalah tidak tunduk. Dan tidak taat pada otoritas. Perhatikan. Begitu bahaya sekali. Ini sebuah penyakit generasi. Karena pemberontakan, ketidaktundukan itu seringkali menyerang para generasi. Oleh sebab itu, kita mengajarkan orang tua submission to the authority. Dengan kepemimpinan yang Tuhan berikan di atas kita secara rohani, ataupun mereka yang ada di atas kita, ini perlu sekali untuk kita ajarkan kepada anak-anak. Supaya anak-anak generasi kita itu bukan mengejar kuasa saja. Sebab kalau kita tunduk pada otoritas, maka kita akan menerima otoritas. Sehingga power kita disebut legal power. Kuasa yang sah, yang resmi. Mari kita ajarkan kepada generasi.
tentang ketaatan dan ketundukan kepada otoritas. Pertama tentunya Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja. Tetapi juga otoritas rohani yang Tuhan tempatkan di atas kita. Dan kita mengajar anak-anak kita untuk belajar menghormati orang tua dengan baik. Dan belajar karena ada berkat yang disediakan. Efesus pasal yang ke-6 menjelaskannya. Ada double portion blessing yang Tuhan berikan kepada anak-anak kalau menghormati orang tua. Yang pertama, umur panjang dan bahagia di bumi. Berkat yang luar biasa. Itu yang kedua. Tapi yang ketiga, kita akan melihat yang perlu diwariskan kepada anak-anak kita dan cucu-cucu kita. Legacy ini. Apa itu? Perbuatan-perbuatannya yang ajaib. Ini bicara apa? Miracle encounter. Perjumpaan dengan mujizat. Wow. Jadi love encounter, power encounter, dan yang ketiga miracle encounter. Perjumpaan dengan mujizat. Saya harus katakan kepada warga kerajaan, Ibrani 13 ayat 8 itu tetap berlangsung sampai hari ini. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Kalau dulu Tuhan buat mujizat, hari ini mujizat tetap berlangsung dan berlaku bagi setiap kita, anak-anak Tuhan yang mau percaya kepada Dia. Saya mengucapkan ini dengan sukacita, dengan keyakinan penuh, karena saya telah mengalami. 5 bulan yang lalu, tepatnya 21 Maret, saya masuk rumah sakit Mitra Keluarga Kelapa Gading. Kenapa Bapak Ibu? Saya terpapar COVID-19. Wow, beberapa hari sebelumnya panas tinggi 39, sekian. Batuk tidak berhenti-berhenti. Hilang rasa di lidah saya. Diare. Dan saya begitu tersiksa sekali. Sudah ronsen berkali-kali, gak kelihatan hasilnya. Tapi begitu CT scan, putih semua. Nanti Anda bisa lihat di layar. Dan bagaimana seluruh paru-paru saya sudah terpapar. Dan dokter berkata, ini pasti corona. Padahal saya belum periksa swab dan sebagainya. Dan pada waktu itu 21 Maret masih belum banyak kasus di Indonesia. Dan apa yang terjadi? Selama 16 hari saya ada di rumah sakit. Dan kemudian dalam keadaan tersiksa. Kenapa? Karena tidak bisa tidur. Bahkan dokter kasih obat tidur pun saya tetap tidak bisa tidur. Saya hanya bisa menyaksikan jarum jam detiknya. Sambil berkata, Tuhan tolong cepetan pagi. Betapa tersiksanya. Saya berdoa jangan sampai ada satu pun yang terpapar, saudaraku ya. Tetapi di tengah keadaan seperti itu, sampai hari ke-11, foto menunjukkan bahwa paru-paru saya masih putih. Dokter juga heran. Dokter bilang ketika melihat foto CT scan, dikatakan ini kasus berat. Ya, bahkan dokter-dokter yang lainnya pun berkata ini berat karena sudah dipenuhi semuanya dan sudah terpapar begitu rupa. Sampai hari ke-13 saya masih demam. Dan apa yang terjadi? Saya sudah mulai jenuh dan saya duduk di tempat tidur saya. Saya mulai melihat keluar ke jendela dan di situ Mall Kelapa Gading kelihatan. Dalam hati saya ngomong, Tuhan, kepingin jalan-jalan ke Mall Kelapa Gading, Tuhan. Saudara, di tengah keadaan seperti itu, tiba-tiba saya merasa ada orang yang menjamah pundak saya, menepuk begini. Sekitar itu saya menoleh ke belakang dan ketika saya lihat tidak ada orang ternyata. Saya mengira bahwa suster datang membawa obat-obat oral yang biasa untuk saya minum. Karena tidak ada orang, saya lihat lagi ke sana. Kemudian tepukan itu datang lagi kali kedua. Saya menoleh lagi, tetap tidak ada orang. Saudaraku yang dikasih Tuhan, kalau kita lihat di Alkitab, apakah ada pernah kejadian seperti ini? Ada. Kisah Rasul 12. Waktu itu Rasul Petrus karena beritakan Injil dia ditangkap, dia dijebloskan ke penjara, dijaga ketat oleh 4 lapis regu tentara Romawi. Tengah malam malaikat datang kepada dia dan menepuk dia. Membangunkan Petrus, berkata, bangun. Dan seketika itu belenggunya terlepas. Pintu-pintu penjara terbuka. Dia keluar bersama malaikat. Melewati 4 lapis regu itu, penjagaan Romawi. Dan mereka semua tidak tahu. Petrus berpikir dia mimpi. Sampai di luar dia sadar ini kenyataan. Dan itu pula yang saya alami. Tiba-tiba panas. Suhu panas saya, demam saya turun. Saya mengalami lawatan, kuasa Tuhan nyata, mujizat dinyatakan. Tiba-tiba turun. Dokter kemudian datang dan periksa saya. Dokter berkata, wah,
Ini turun ini. Kita lihat, kita pantau. 2 hari ke depan, kalau Pak Roni tetap panasnya nggak naik dan turun, maka boleh pulang ke rumah. Here I am. Saya bersaksi buat saudara. Rupanya pada waktu saya mengalami tepukan itu, nggak kelihatan oleh mata. Malaikat datang atas perintah Sang Tabib Agung Yesus Kristus itu. Saya disembuhkan saat itu. Kenapa saya berkata seperti ini? Sebab pada waktu itu obat yang diberikan kepada saya namanya hydroxychloroquine. Itu salah satu obat yang sampai Presiden Trump mengumumkan bahwa itu obat yang bisa menolong dan menyembuhkan. Tapi 2 bulan yang lalu ketika saya sudah sembuh dan saya pergi ke Amerika untuk memberkati pernikahan putri saya di sana, WHO mengumumkan bahwa diminta seluruh dunia menghentikan obat hydroxychloroquine karena akan mengganggu fungsi paru-paru, ya, mengganggu irama jantung dan sebagainya. Jadi saya mengerti sekarang bahwa kesembuhan yang saya alami sepenuhnya mujizat daripada Tuhan. Dan saya mau bersaksi, ajar anak-anak kita, keluarga kita, supaya mereka mengerti Yesus Kristus tetap sama, tidak berubah kuasanya, mujizatnya, pertolongannya. Dan itu tetap berlaku apapun pergumulan Bapak Ibu Saudara semuanya yang menyaksikan program ini. Saya mau berkata kepada setiap kita, tetap percaya, berharap penuh kepada Tuhan, dan Anda akan melihat perbuatan tangan Tuhan akan dinyatakan kepada setiap kita. Berteguh hati, ya, sebab Tuhanlah pertolongan kita yang tidak akan pernah mengecewakan apapun pergumulan yang Anda hadapi. Dan kemudian yang pelajaran yang berikutnya yang diberikan adalah perintah-perintahnya. Ini bicara tentang apa? Ini bicara tentang the truth encounter. Perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Wow, ini warisan yang kekal, warisan rohani sifatnya kekal. Mari kita ajarkan kepada generasi. Dan saya mau berkata kepada engkau anak-anak muda. Alkitab berkata, dengan apakah seorang muda mempertahankan kelakuannya bersih? Kalau kamu ingin berjalan dalam kemurnian kekudusan, Alkitab mengatakan Mazmur 119, dengan menjaganya sesuai dengan firman Tuhan. Saya mau berkata kepada orang muda, siapapun Anda yang mendengarkan di sini, bagaimana kunci keberhasilan, kesuksesan? Semua orang ingin sukses, semua orang ingin berhasil. Tapi Alkitab mengajarkan Yosua 1 ayat 8, renungkan firman Tuhan siang dan malam, maka kamu akan dibuat Tuhan bertindak hati-hati. Dibuat Tuhan apa? Berhasil, malahan beruntung. Mari kita berpegang sebagai warga kerajaan mempercayai perkataan firman Tuhan. Karena firman Tuhan itulah konstitusi kita. Itulah hukum-hukum yang perlu kita lakukan dalam hidup setiap kita. Bukti kalau kita mencintai Tuhan, kita disebut sebagai pelaksana kehendak Tuhan, pelaksana firman Tuhan. Dan jangan khawatir, Alkitab menjelaskan perintah-perintahnya tidak berat. Kenapa? Disediakan kita anugerah, grace. Anugerah diberikan bukan supaya kalau kita jatuh dalam dosa gampang minta ampun, sehingga kita memiliki mentalitas jatuh bangun lalu minta ampun karena ada anugerah. Tidak, jangan salah mengerti orang muda. Saya banyak ketemu orang muda berkata, kan ada anugerah, kita masih daging, kita masih muda, gampang jatuh dalam dosa, nanti bisa minta ampun, ada anugerah. Saya ingatkan, ya, anugerah diberikan bukan supaya kita gampang minta ampun, tapi anugerah itu God's ability, kemampuan Tuhan yang diberikan kepada kita. Untuk apa? Supaya kita bisa melakukan firman Tuhan dalam hidup kita. Makanya kita butuh anugerah, sehingga kita meyakini firman jadi nggak berat, karena ada kemampuan Tuhan. Sebab itu disediakan bagi setiap kita. Dan mari kita mengajarkan kepada generasi yang selanjutnya bagaimana ketundukan, ketaatan kepada kebenaran firman Tuhan itu akan memerdekakan banyak orang. Dan saya percaya kalau warisan ini ditegakkan kepada anak cucu kita, saya yakin dan percaya generasi di depan ini akan jauh lebih baik daripada generasi yang ada angkatan kita. Dan kita akan melihat bagaimana mereka akan lebih radikal kepada Tuhan. Mereka berjalan dalam kemurnian kekudusan di hadapan Tuhan. Dan mereka akan menjadi pemurid-pemurid yang hebat. Pemberita-pemberita Injil yang penuh dengan kuasa. Karena mereka mengalami warisan rohani yang bersifat kekal. Ada 4. Yang pertama,
puji-pujian kepada Tuhan. Gaya hidup memuji menyembah, mengalami love encounter. Yang kedua, kekuatannya. Ini berbicara tentang power encounter, di mana harus belajar tunduk pada otoritas sehingga mengalami yang disebut dengan legal power. Yang ketiga adalah miracle encounter, mujizat-mujizatnya. Yesus Kristus tetap sama, baik kemarin, sekarang, bahkan sampai selama-lamanya. Apapun pergumulanmu saat ini, percayalah, taruh harapmu, bergantung penuh kepada Tuhan. Seperti pemazmur, aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Gunung orang kaya, gunung pejabat tinggi, gunung orang populer, gunung orang berpengaruh. Tidak datang pertolongan dari sana. Justru pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Alamilah berjumpa dengan mujizat. Dan yang terakhir, haleluya, ini disebut dengan the truth encounter, perjumpaan dengan kebenaran firman Tuhan. Mari setiap orang tua mendemonstrasikan, ajari anak-anak kita kebenaran. Bukan tanggung jawab guru sekolah minggu, bukan tanggung jawab children ministry, bukan tanggung jawab sekolah. Tanggung jawab setiap orang tua. Kitalah orang tua yang mesti mengajarkan anak-anak kita firman Tuhan. Kita orang tua di masa seperti pandemi ini ada banyak di rumah, bukan? Mari percakapkan firman. Baca Alkitab bersama anak-anak saudara. Ajari kebenaran, dan tentunya dimulai dari orang tua yang belajar lebih dulu. Dan ketika ini dijadikan budaya. Wow. Apa itu budaya? Sesuatu yang kita lakukan dengan tanpa berpikir lagi karena sudah darah daging. Jadi kebiasaan, lifestyle. Maka anak-anak cucu-cucu kita akan menerima warisan rohani yang bersifat kekal ini. Dan mereka menjadi generasi yang tangguh. Generasi yang melesat seperti anak panah di tangan para pahlawan. Sebab apa? Mereka bukan sekedar tahu tentang Tuhan. Mereka mengalami Tuhan secara nyata sebagaimana orang tua mereka masing-masing. Saya akan berdoa bersama-sama. Jikalau ada Bapak Ibu sedang dalam pergumulan apapun, anak-anak muda engkau punya pergumulan apapun, mari kita berdoa bersama-sama. Letakkan tanganmu di dada masing-masing dan saya akan memberkati kita semua. Bapa Sorgawi, hamba sudah berhenti berbicara. Tapi aku berdoa buat setiap jemaatmu di tempat ini. Mereka adalah orang-orang pilihanmu. Aku sedang berdoa buat mereka sedang dalam pergumulan ekonomi, keluarga, kesehatan apapun. Kami percaya bahwa bagimu tidak ada yang mustahil. Kami percaya oleh bilu-biru Yesus kami telah sembuh. Telah sembuh. Sebab itu Tuhan jamah setiap mereka. Dan biarlah roh mereka menyala-nyala. Kekuatanmu mengalir dalam setiap mereka. Pulihkan setiap hubungan ya Tuhan. Dan datang kerajaanmu jadi kehendakmu atas setiap mereka. Dan supaya Tuhan setiap orang tua diberikan anugerah kemampuan untuk meninggalkan warisan rohani yang bersifat kekal ini. Legacy ini. Dan anak-anak muda, orang-orang muda akan menangkap dan menerimanya. Dan ada roh yang tunduk dan taat kepada otoritas dan bergerak. Dan ketaatan oleh dibangun sejak mereka muda usia. Dan mereka akan melesat semuanya seperti anak panah di tangan para pahlawan. Bangkitlah orang muda yang jauh lebih hebat, jauh lebih radikal, jauh lebih kuat daripada kami orang-orang tua pada generasi kami. Terpujilah Engkau Raja di atas segala raja. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Raja di atas segala raja, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.